Hal-hal apa yang tidak bisa diganggu-gugat, yang bisa dibilang, wah ini Kristen sudah bukan Kristen lagi, ini sudah menyimpang dan mengarah kepada kesesatan. Kita punya kecenderungan. Berapa banyak di sini, apapun yang saudara lakukan, saudara ini orangnya selalu mengikuti peraturan. Kalau ada orang yang tidak mengikuti peraturan, saudara kudu ngamuk. Misalnya saudara ngantri baik-baik, tapi ada orang lain yang kecenderungannya, duh ngantri ini cek panjangnya, aku tak nyerobot gitu saudara ya. Kalau saya bilang yang mengikuti kecenderungan yang kaku, saya kasih nama ya, orang konservatif. Orang-orang yang berkecenderungan konservatif ini sangat agamawi. Peraturan-peraturan itu harus diikuti sehingga jadi legalis. Dan begitu ada orang yang tidak mengikuti, dia jadi kayak Farisi, tukang menghakimi orang, menekankan kebenaran tetapi gak ada anugerah, menekankan ketaatan, perbuatan baik untuk diterima. Pembenaran, justification, kamu dibenarkan dengan perbuatan. Iman akhirnya bukan tentang Kristus lagi, tetapi iman terhadap perbuatanmu. Dan performa kita menjadi basis pembenarannya, justificationnya. Anugerah Allah itu seakan-akan harus dibeli dengan ketaatan kita terhadap doktrin-doktrin sekunder itu. Akibatnya saudara, banyak orang sakit hati, banyak orang merasa terhakimi, banyak orang kecewa. Nah, orang-orang yang menjadi korban mereka nggak mau seperti orang-orang konservatif ini. Mereka bereaksi dari konservatif jadi apa? Liberal. Jadi akhirnya apa? Sangat bebas, nggak mau menghakimi, nggak perlu dibetulin. Tapi anugerahnya tanpa kebenaran, nggak perlu taat, nggak apa-apa, sembarang Tuhan mencintai kamu. Perbuatan baik tidak ditekankan, sehingga apa? Anugerah Allah yang begitu berharga hilang sudah. Jadi murah, mengabaikan pengudusan, menekankan kasih Allah tetapi melupakan kekudusan Allah. Esensi Injil itu sangat berbeda dengan keagamawian. Injil adalah kabar baik, bukan nasihat baik. Kenapa? Nasihat itu fokusnya harus dilakukan sama yang terima nasihat. Kita harus lakukan, baru nanti dapat keuntungan dari nasihat tersebut. Tetapi Injil adalah kabar baik. Kabar artinya kalau saudara baca surat kabar, Indonesia menang medali emas di Olimpiade, itu bukan prediksi apa yang akan terjadi, bukan, tetapi sudah terjadi. Injil bukan tentang apa yang harus dan akan kita lakukan, tetapi apa yang Tuhan sudah lakukan. Ini yang akan menjadi solusi yang memecahkan semua kontroversi itu. Coba saudara lihat, perbedaannya adalah yang bukan Injil selalu meninggikan dan berpusat kepada diri, self, tentang saya, apa yang aku lakukan dan tidak lakukan. Tetapi Injil selalu meninggikan dan berpusat pada karya Kristus, karya Allah Tritunggal. Lihat urutan Injil. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bukan Adam yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari Adam. Sejak dari awal urutannya tidak berubah. Saudara lihat semua tokoh Alkitab, siapa yang menghampiri mereka? Abraham. Apakah Abraham menghampiri Tuhan? No, Allah Yahweh yang menghampiri Abraham. Siapa yang memanggil Musa? Tuhan yang memanggil Musa. Yesaya, nabi yang besar, yang memberikan nubuatan yang luar biasa tentang Yesus, yang ayatnya sampai sekarang masih kita baca. Tuhan yang memanggil Yesaya. Siapa yang memanggil Petrus? Yesus, ikutlah aku. Saat Paulus menganiaya orang-orang Kristen, siapa yang menghampiri Paulus? Siapa yang menghampiri saudara? Siapa yang lebih dulu mendatangi hatimu? Itu adalah Tuhan. Saudara, inilah Injil. Apa yang kita bisa banggakan? Saudara, keselamatan diawali, dikerjakan, dan diselesaikan oleh Tuhan sendiri untuk kemuliaannya. Karena Injil kita tidak mudah dikelabui dan terpesona oleh sensasi-sensasi. Penglihatan lah, orang punya karunia ini, karunia itu. Saudara nggak mudah terpesona dengan itu.